serangan kali ini Ben berlian, umpan menyilang. Masih belum ada pemain. Dan kali datang Zarahan Kerangan, sebuah peluang. Apa yang terjadi babak pertama atau juga awal-awal babak kedua ini? Kita lihat bagaimana Sriwijaya FC langsung menekan di awal-awal babak kedua. Satu serangan yang begitu cepat, begitu terskema dengan bagus, dan begitu juga manisnya Zarahan tadi. Memaksimalkan satu bola tarik dari Ben berlian. Kembali lagi kali ini bola. Sundulan tadi dari Carlos Renato Elias masih berada di samping kiri dari gawang Marcus Harrison. Kita berharap meski dengan hanya tampil dengan 10. Gustavo Cena. Kelihatan sebuah peluang kali ini. Masih James Kokolomel, umpan masih berhasil diamankan. Iya, kita lihat bagaimana begitu disiplinnya pemain daripada Sriwijaya, sampai 7 pemain melakukan pertahanan, dan kita lihat sampai saat ini juga pada saat mereka melakukan serangan balik dan begitu cepatnya pemain-pemain juga dari lini pertahanan maju untuk menyongsong ke lini tengah daripada Sriwijaya. Naru Obiora kali ini mengarah ke tiang jauh kepada Ben berlian, terlalu deras dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi PSMS Medan. Naru Obiora, Mas Ferry Kasim, Gustavo Cena kali ini. Masih Gustavo Cena yang menguasai bola. Umpan yang sangat baik dari Gustavo Cena kepada Andres Formento. Sudah meninggalkan lapangan permainan. Di babak 8 besar, PSMS Medan bermain. Kali ini bola dikuasai oleh Sriwijaya FC. Ben berlian. Umpan kepada Kate Kemba Gums. Ada lagi Min Raharjo. Bukan sebuah pelanggaran. Marcus Harrison kali ini menguasai bola. James Kokolomel. Berikan umpan daerah yang sangat baik kepada Saktiawan Sinaga yang tampil begitu mobile di pertandingan ini. Masih Saktiawan Sinaga, kita lihat. Berhasil diamankan oleh Selamat Riyadi. Saktiawan Sinaga mendapatkan ekstra pengawalan dari Haris Yulianto. 2 pemain dari 2 gawang. Hampir saja sebuah peluang. Dan apa yang terjadi? Sebuah scrimmage di depan mulut gawang. Hampir saja para pemain dari PSMS Medan yang memang harus bisa memanfaatkan setiap bola mati untuk bisa menyamakan kedudukan setelah mereka hanya bermain dengan 10 pemain. Ya, satu placing atau tendangan mengarah ke gawang sangat baik yang dilakukan oleh Cena. Namun kita lihat bagaimana kembali Gustavo Cena. Selamat Riyadi. Naru Obiora kali ini. Masih Naru Obiora, kita lihat. Berikan kepada Ben berlian. Sebuah umpan kembali dan berada dalam posisi offside. Ben berlian. Ya, kita lihat bagaimana pergerakan dari Ben jelas tadi dalam posisi yang offside. Ya. Ini dia, kita lihat. Tepat sekali ya. Supportkan pertahanan PSMS Medan. Kembali kali ini tekanan dari Legi Min Raharjo atau juga Saktiawan Sinaga. Masih Saktiawan Sinaga. Sebuah tendangan begitu keras. Sebuah penyelamatan kali ini. Bagaimana Saktiawan Sinaga tampil begitu baik. Bergerak sendirian di barisan depan. Menunjukkan kelasnya sebagai salah satu striker terbaik yang ada di Liga Jarum Indonesia 2007. Ya, saya pikir percobaan seperti ini meski ada kesan spekulatif dan jauh dari luar kotak penalti juga adalah sebuah solusi yang bagus buat anak-anak Medan ketika mereka disulitkan untuk bisa melakukan penetrasi ke dalam areal penalti Sriwijaya. Ya, terhitung baru inilah pertama syuting yang berani dilakukan oleh anak Medan oleh Sakti, dan kita di sini kembali bola rebound dengan tidak untuk mencari solusi apabila mereka tidak bisa untuk memasuki daerah jantung pertahanan daripada Sriwijaya. Sebuah pelanggaran kali ini kepada Saktiawan Sinaga, dan apakah kartu kuning akan diberikan kepada Selamat Riyadi? Telah 4 pemain dari Sriwijaya FC terkena kartu kuning. Dan telah 3 pemain belakang yang terkena kartu kuning, yaitu Haris Yulianto, Renato Elias, dan sekarang Selamat Riyadi. Harus berhati-hati para pemain dari Sriwijaya FC. Memang pergerakan yang begitu liar yang diperagakan oleh Saktiawan Sinaga. Saya pikir ini sebuah sliding yang berani dan sekaligus membahayakan dari penetrasi solo yang dilakukan. Carlos Renato Elias. Kembali lagi sebuah peluang dari anak-anak PSMS Medan. Mereka cukup bersabar untuk mencari celah pertahanan. Ya, kali ini bola
dari sektor sebelah kiri. Umpan yang cukup baik kali ini kepada Saktiawan Sinaga. Kita lihat bagaimana sebuah peluang emas dari PSMS Medan. Satu setup serangan yang sabar, rapi, dan dingin. Kita lihat bagaimana James Kokolomel memberikan bola lambung dan Formento meneruskan bola lewat sundulan. Dan ini dia Sakti, sayang. Peluang kali ini melalui Kate Kayamba-Gamsa. Sebuah tendangan dan penyelamatan dari Marcus Harrison. Peluang emas dari Kate Kayamba-Gamsa berhasil digagalkan oleh Marcus Harrison dalam sebuah peluang 1 lawan 1. J menguasai bola. Ben Berlian yang sering berada dalam posisi kosong di sektor sebelah kiri pertahanan PSMS Medan. Datang membantu kali ini Zarahan. Masih Zarahan, kita lihat berikan umpan cukup baik dan berhadapan. Kembali berada dalam posisi offside Anaru Obiora. Iya, terlepas dari ini perangkap offside atau misalnya juga kita tahu di sini memang offside terjadi, namun bagaimana kembali serangan? Sebuah tendangan kembali dan penyelamatan dari Marcus Harrison. Ya, digempur habis-habisan Marcus Rendra, Harrison. kita lihat tadi bagaimana kembali Marcus berdiri tepat pada posisinya, dan apabila di sini Marcus tidak bermain, saya pikir gol akan banyak terjadi untuk kubu PSMS Medan. Beberapa kali kita lihat bagaimana reaksi yang bagus dari Marcus. Mengamankan gawang Medan dari gempuran anak-anak Palembang. Peluang terjadi. Sebuah scrimmage di depan gawang. Kita lihat bagaimana Saktiawan Sinaga kembali mendapatkan sebuah peluang emas. Satu kesalahan yang lumayan fatal dari Haris Yulianto tadi. Dan kita melihat bagaimana Sakti melepaskan tendangan first time keras, di blocking dengan bagus oleh Ferry Rotinsulu. Hanya melahirkan sebuah sepak pojok. Tadi Mas Ferry Kasim, Julian Bom kembali, masih Julian Bom. Umpan kali ini kepada James Kokolomel. Masih James Kokolomel menguasai bola, pelan-pelan dia berikan bola kali ini kepada Andres Formento. Sebuah umpan dan James Kokolomel membuat publik dari Medan dan juga Kampang yang hadir di stadion bergembira, menyamakan kedudukan menjadi 1-1 dalam Grand Final Liga Jarum Indonesia 2007. Saya pikir ini adalah sebuah inspirasi yang sangat-sangat bagus. Sebuah kerja keras yang begitu optimal dari seorang James Kokolomel sebelum dia melahirkan sebuah gol balasan yang juga dengan sangat bagus. Dan kredit plus lain adalah dari Andres Formento. Ini dia umpan tariknya sangat cerdas, dan Lomel juga dengan cepat melakukan sebuah gerakan yang menusuk, melepaskan bola dengan kaki kanannya sambil menjatuhkan badannya. Ini dia. Ya, satu gol yang sangat-sangat dramatis. Kita lihat di sini bagaimana ada 4 pemain bertahan daripada Sriwijaya, dan kita lihat coming from behind yang dilakukan oleh James Kokolomel sangat-sangat baik, dan dia menyambar. Satu hal yang tadi saya agak sedikit ragu melihat permainan Sriwijaya di awal babak kedua tadi, karena kita lihat dengan bermain 10 orang Sriwijaya tidak memberikan tekanan yang sangat-sangat. Ya, kembali pelanggaran. Ya, sebuah pelanggaran terjadi. Kita lihat apa yang terjadi. Akankah sebuah kartu kuning kembali dikeluarkan oleh wasit Purwanto? Jelas ini adalah kartu kuning. Ya, melanjutkan apa yang saya katakan tadi, Rendra. Kita lihat bagaimana sebenarnya mereka mempunyai peluang atau chance untuk melakukan serangan-serangan dari awal babak kedua tadi. Namun mereka tidak melakukan itu, dan justru mereka membiarkan kembali PSMS Medan yang keluar melakukan penyerangan. Dan mereka kembali menunggu. Ya. Sebenarnya dengan kurangnya pemain dari PSMS Medan 1 orang, saya pikir mereka tidak perlu melakukan hal itu, dan mereka harusnya lebih berani menekan PSMS Medan untuk mencari gol kedua, karena 1 gol belum bisa diartikan itu suatu kemenangan buat tim Sriwijaya. Dan kita melihat bagaimana seorang Ferry pun harus keluar sendirian melakukan sebuah aksi penyelamatan meski dengan berbuah kartu kuning. Sebuah sliding yang membahayakan gerakan dari Andres Formento. Kembali kali ini kartu kuning dikeluarkan oleh wasit Purwanto. 7 kartu kuning telah ia keluarkan, 5 untuk Sriwijaya FC dan 2 untuk PSMS Medan. Ya, satu hal yang menarik yang kita tahu bahwa pada saat
penyisian di 8 besar. PSMS Medan sempat leading dengan skor 2-1 namun akhirnya juga disamakan dengan Sriwijaya. Namun sekarang kondisi hampir sama tapi tidak dengan pemain yang sama. Dan 11 pemain mampu dimasukkan gol. Ada Cornelius Finkru dan juga Kate Kembagams di tengah. Ada Supardi yang berusaha mengawal. Annaru Obiora. Umpan kali ini bagaimana? Sebuah peluang dan telah berada dalam posisi offside. Cornelius Finkru. Ya, kita lihat dari sudut sempit. Satu bola yang disodorkan oleh Obiora dan Cornelius Finkru sendirian. Andres Fermento kali ini. Gustavo Cena. Masih Gustavo Cena. Sebuah tendangan kali ini. Tipis berada di samping kiri dari gawang Ferdi Rotinsulu. Sebuah tendangan placing bola yang dilakukan oleh Gustavo Cena. Saya pikir apa yang dilakukan oleh Cena juga sudah sangat-sangat bagus ketika dia ingin melakukan sebuah placement dan Obiora. Sebuah peluang kali ini tentunya bagi Sriwijaya FC. Kerjasama 3-1-2 dan Kate Kembagams. Apa yang terjadi kita lihat. 3 pemain menutup ruang gerak dari Kate Kembagams. Perebutan bola. Dan baru saja wasit Purwanto meniupkan peluitnya menandakan babak kedua Grand Final Liga Jarum Indonesia 2007 antara PSMS Medan menghadapi Sriwijaya FC berakhir. Kedudukan adalah 1-1 dan pertandingan akan dilanjutkan dengan perpanjangan waktu 2 kali 15 menit. Gol dari Annaru Obiora berhasil disamakan oleh James Koko Lomel. Dan mitra sepak bola kita kembali lagi dengan perpanjangan waktu setelah pesan-pesan berikut ini.